Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah dan kemuliaan ini, marilah kita senantiasa berusaha berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah sekaligus ikhlas menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Serta hadirin, sebagai hamba-hamba Allah, sudah semestinya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, limpahan rahmat dan nikmat dari Allah masih tercurahkan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia. Saat ini kita ditakdirkan oleh Allah bersama-sama bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintah Allah, menunaikan perintah ibadah salat Jumat yang mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita di siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang saleh serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin
Rahimahullah. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sisa-sisa umur, sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Tahun baru Islam 1448 Hijriah telah kita masuki bersama. Ini satu momentum bagi kita hadirin untuk dapat memperbaiki diri kita pribadi masing-masing, terlebih memperbaiki sebagai hamba-hamba Allah, hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat tahun baru Islam ini perlu kita tanamkan dalam hati kita, karena merujuk kepada peristiwa asal usul penanggalan Hijriah. Itu merupakan peristiwa yang dilakukan oleh baginda Nabi, yaitu peristiwa hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sedikit kami sampaikan asal usul penanggalan Hijriah ini hadirin. Selepas wafatnya Rasulullah di zaman kekhalifahan, perihal surat menyurat administrasi ini terkadang masih rancu, karena tahun namanya itu berubah-ubah. Memang tradisi orang Arab waktu itu adalah ketika ada peristiwa yang sangat ikonik, maka peristiwa tersebut dijadikan potongan untuk nama tahun. Oleh karena itu kita semuanya tahu Rasulullah Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, karena saat itu Raja Abraha beserta pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun di mana Rasulullah dilahirkan dinamakan tahun gajah. Namun seiring berjalannya waktu, terlebih ditinggalnya Rasulullah Muhammad SAW, kekhalifahan memutuskan untuk merancang nama tahun kalender Islam untuk memudahkan administrasi surat menyurat perintah kepada umat ini, sehingga dikerucutkan dari beberapa usulan. Nama tahun baru Islam diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, sehingga tahun baru Islam yang diawali tanggal 1 Muharram namanya tahun baru Hijriah, karena diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Mengapa pada saat itu para sahabat memutuskan menyepakati untuk memakai tahun baru Hijriah sebagai penanggalan Islam? Jika kita tahu hadirin betapa hebatnya pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW, bertahun-tahun dakwah Islam, memperjuangkan kalimat thayyibah di kota Mekah, hantaman kanan kiri, ancaman kanan kiri dari para kaum kafir Quraisy sungguh sangat luar biasa. Lalu Allah memerintahkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau hijrah kloter terakhir, tapi bukan paling akhir. Bahkan ketika beliau hendak hijrah pun, beliau ditetapkan sebagai buronan para kaum kafir Quraisy, sehingga siapapun yang bisa menangkap bahkan membunuh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan imbalan hadiah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam peristiwa hijrah ini hadirin, memang Rasulullah menunjukkan leadership yang sangat luar biasa. Beliau hijrah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu hal yang sangat luar biasa adalah ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, rute yang biasa dilewati oleh banyak orang, beliau tidak pakai. Beliau melewati jalur alternatif untuk mengecoh kejaran para kaum kafir. Tidak hanya melalui rute yang tidak biasa, beliau singgah terlebih dahulu di gua yang namanya Ghafur, gua. Dalam istilah bahasa Arab, kata gua itu terdiri dari dua lafaz hadirin.
Ada lafaz ghar yang artinya goa yang berukuran kecil. Ada lafaz yang bernama kahfi, goa yang berukuran besar. Sehingga ada istilah ashabul kahfi, yaitu orang-orang yang singgah di goa. Kenapa? Karena goanya berukuran besar, muat 7 orang beserta anjingnya. Sedangkan lafaz ghar ini goanya berukuran kecil. Ketika diintip dari luar, itu ujungnya sudah kelihatan. Ketika Rasulullah dikejar oleh para kaum kafir Quraisy, beliau memerintahkan sahabatnya, wahai Abu Bakar, kita singgah dulu untuk mengelabui kejaran para kaum kafir Quraisy. Dan ketika beliau singgah untuk mengecoh, ternyata para kaum kafir Quraisy sempat mencurigai apakah di sana ada Rasulullah beserta Abu Bakar atau tidak. Dan ketika para kaum kafir Quraisy hadir sudah di perut gua, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar khawatirnya bukan main, takutnya bukan main. Bukan karena takut dirinya ditangkap, tidak, tapi takut bagaimana nanti nasib Rasulullah Muhammad SAW. Karena cintanya sahabat Abu Bakar sangat begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat gerak-gerik sahabatnya yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa ditipu kembali hati, Rasulullah memberikan semangat. Disinilah timbul rasa optimis. Beliau meyakinkan, jangan khawatir, niscaya pertolongan Allah akan hadir. Karena sikap optimis baginda Nabi, turunlah satu wahyu yang tergambar peristiwa tersebut dalam Al-Quran. Irroma fil ghar in yakun li sahibi in yakun li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala di dalam gua terdapat 2 orang, Rasulullah bilang, la tahzan, janganlah engkau bersusah hati, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Rasulullah yakin akan ada pertolongan dari Allah. Seketika Allah memberikan pertolongan. Mulut gua yang semula kosong, Allah perintahkan laba-laba untuk membuat jaring-jaring. Mulut gua yang semula kosong, Allah perintahkan burung untuk membuat sangkar. Sehingga secara logika, bila ada orang yang masuk ke dalam gua, pasti sarang burung akan jatuh, pasti sarang laba-laba akan rusak. Dalam waktu yang sangat cepat, Allah memerintahkan makhluknya yang bernama laba-laba dan burung untuk membuat sangkar, untuk membuat jaring, sehingga mengecoh para kaum kafir. Tidak demikian hadirin, ketika Rasulullah melanjutkan perjalanannya, beliau melewati jalur yang tidak biasa, sehingga ketika jalur tersebut dilewati dan sampai di kota Madinah, para penduduk Madinah sampai terkagum-kagum. Kenapa? Karena jalur tersebut biasanya rawan begal, rawan kejahatan. Namanya Inhaniyatul Wada, yaitu lembah yang diapit oleh pegunungan yang ketika orang masuk pasti al-wada, berpisah, tidak akan pernah kembali karena seringnya maraknya kejahatan di tempat tersebut. Oleh karena itu, peristiwa ini ketika baginda Rasulullah datang dari tempat yang rawan dengan kejahatan, disambut penduduk Madinah dengan syiiran yang mungkin kita tahu, in qala'al badru alaina min thaniyatil wada. Dari sini hal yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah betapa besarnya perjuangan Rasulullah, hijrah yang sangat luar biasa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, diiringi hati optimis percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita jalani hanya untuk Allah, melakukan dinamika kehidupan walaupun di ambang batas, walaupun dihadang rintangan, tetapi ketika kita senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, serumit apapun dinamika kehidupan ini, tapi kita yakin akan pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan bagi kita. Mudah-mudahan hadirin kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pertolongan, sehingga kita semuanya ditetapkan iman dan Islamnya oleh Allah dan tergolong hamba-hamba Allah, hamba yang sa'id di dunia, sa'id fil akhirah, hamba yang selamat bahagia dunia hatta akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Hadirin, sidang Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah agar apapun yang kita kerjakan, amal ibadah apapun yang kita laksanakan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah amal ibadah yang kita laksanakan, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kecil maupun besar, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa ditemukan oleh Allah kekuatan iman, Islam, ihsan kepada Allah. Dan kapanpun, dimanapun, manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditakdirkan diberi jalan ala husnil khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya